Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rezeki Mau. Mohon maaf ya buat kalian semua para subscriber. Saya baru bisa buat video lagi karena sebelumnya lumayan agak sibuk di platform lain ya. Nah, di kesempatan video kali ini kebetulan saya ada kegiatan untuk menguras akuarium. Nah, jadi ini ikan dalam akuarium ini udah bermasalah guys. Nah, jadi di sini kita akan sekalian tutorial cara gimana sih untuk menangani ikan yang kena lepas lendir. Nah, tepatnya di sini itu adalah ikan-ikan limbata batch kedua guys. Nah, jadi sebenarnya ini tuh ikan batch kedua ini dia baru seminggu dikuras. Cuman gak tahu kenapa ikannya tuh dari 2 hari yang lalu itu ada yang mati, terus sampai hari ini juga ada 3 nih. Hari ini juga ada 3 ekor yang mati. Ini nih. Ini 3 ekor yang mati guys. Nah, setelah saya cek ternyata si ikan itu dia kena lepas lendir guys. Nah, awalnya sih pertama 1 ekor 2 ekor yang lepas lendir. Nah, ternyata si penyakit lepas lendir ini dia menular guys. Nah, jadi penyakit lepas lendir ini bisa menular ke ikan-ikan yang lain. Nah, karena posisi ikan ini dia diomyokan ya. Nah, tuh guys, tuh kalau untuk lepas lendir itu seperti ini guys tuh. Dia putih-putih kayak gitu ya. Nah, ini sayang banget. Kemarin ada berapa ekor ya yang mati, sekitar hampir 10 ekor lebih ya. Tuh. Nah, ini terkena penyakit lepas lendir. Nah, saya juga nggak tahu penyebabnya kenapa. Karena sebenarnya ini baru dikuras sekitar 1 minggu yang lalu. Biasanya kalau misalkan baru dikuras itu ikannya itu pada seger-seger ya. Nah, ini malah kebalikannya guys. Setelah dikuras ikannya itu malah lepas lendir. Nah, setelah saya cek di akuarium yang lain juga kayak Stewarti nih, Stewarti ini lagi saya kuras, ternyata juga ada yang mati. Nah, besar kemungkinan untuk penyebabnya itu dari cuaca juga berpengaruh untuk si ikan guys. Nah, jadi karena di sini cuacanya itu kadang panas terik ya, seharian panas lalu tiba-tiba hujan gitu kan. Nah, dan di sini saya menggunakan air sumur. Nah, untuk untuk airnya itu saya menggunakan air sumur ya. Nah, mungkin tidak ada kandungan apa gitu ya di air sumurnya sehingga si ikannya itu kurang nyaman dan lepas lendir kayak gini guys tuh. Sampai-sampai ya kalau misalkan lepas lendir itu dia gejalanya itu badannya tuh putih-putih dan dia nafsu makannya itu berkurang ya guys ya. Nah, jadi kita harus cepat-cepat untuk mengobati ya ikan yang lepas lendir kayak gitu supaya ikan-ikan yang lain itu nggak mati seperti yang di sana tuh sayang banget. Soalnya ada yang mati juga untuk hari ini 3 ekor. Kemarin udah banyak juga. Nah, makanya di waktu senggang ini saya sekalian buat video buat kalian semua. Gimana sih cara untuk mengobati cara lepas lendir dengan versi saya sendiri guys. Mungkin di teman-teman yang lain juga, di YouTuber yang lain udah banyak ya untuk cara tutorial mengobati lepas lendir kayak gini tuh guys. Kayak gitu ya. Nah, jadi ini akan kita tangkapin dulu ikannya, kita masukkan ke dalam ember dan kita nanti kuras dulu akuariumnya ya. Airnya kita ganti semua ya. Oke, kalau gitu kalian terus pantengin videonya sampai selesai. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua guys. Oke guys, jadi untuk pengurasan sudah selesai ya. Nah, tadi kita tempatinnya asalnya di tank sebelah sini karena ini tanknya kebesaran. Karena jumlah ikan itu setelah dihitung sekitar 125 ekor lagi. Ditambah yang mati asalnya di sekitar 150 ekoran lah. Nah, misalnya 125 ekor. Nah, nanti kita akan tempatin di tank ini guys. Nah, ini tanknya ukurannya 80 x 40 x 40. Nah, kemudian awalnya kita memakai substrat ya guys ya. Nah, kayak ini nih. Kalau ini yang ikan sehat-sehat pakai substrat ya. Nah, jadi untuk treatment ikan yang kena jamur atau lepas lendir, jadi kita usahakan si tanknya itu nggak usah pakai substrat ya. Karena kalau kita pakai substrat, biasanya si substratnya itu akan menyimpan banyak amoniak ya. Dan jamur-jamur biasanya ngendap di situ ya. Nanti si penyembuhannya akan lebih lama. Nah, jadi untuk penyembuhannya kita usahakan jangan pakai substrat ya, kayak gini nih. Kita pakai polosan aja.
Nah jadi guys, kalau kita menggunakan tank polosan, kita akan lebih mudah menguras kotoran ikannya guys. Jadi kita bisa langsung sipon ya. Biasanya kalau kotoran ikan itu akan menumpuk ya di tank bawahnya. Jadi kalau misalkan untuk membersihkan, ya itu lebih mudah. Kita bisa langsung sipon aja si kotoran ikannya. Selain itu juga kita harus menggunakan filter guys tuh. Kita filternya dipakai selama 24 jam ya, non-stop, supaya si kotoran ikannya bisa tersaring menuju ke filtrasi yang ada di atas nih. Itu ya. Nah, dan jangan lupa kita juga bisa menggunakan heater guys. Jadi untuk pengobatan cana limbata, saya biasanya di sini menggunakan heater juga guys. Jadi untuk menstabilkan suhu airnya kita bisa menggunakan heater ya. Seperti itu. Nah, untuk ikan yang terkena lepas lendirnya itu sudah saya pisahkan di sini guys, di jolang ya, di sini nih. Nah, nanti kita kalau sudah beres pengisian air, nanti kita akan masukkan ikannya ke sana ya untuk dilakukan treatment atau pengobatan si cana limbata yang terkena lepas lendir ini. Oke guys, jadi ini ya bahan-bahannya. Jadi untuk treatment pengobatan, di sini saya biasanya menggunakan garam ikan guys. Nah, jadi jangan lupa untuk menambahkan garam ikan. Nah, untuk dosis garam ikannya, kalau misalkan ikan lagi sakit ya, biasanya saya menambahkannya itu lebih dari takaran biasanya guys. Nah, kalau misalkan ikan yang sehat saya kasih 1 sendok. Mungkin untuk ikan yang sedang sakit biasanya saya tambahkan sekitar 1,5 sendok ya. Jadi dosisnya itu ditambahin sedikit ya. Nah, untuk ini kita bisa liatin ya, untuk pengisian garamnya kita sesuaikan juga dengan kapasitas air. Jangan terlalu banyak juga guys. Nah, segini juga cukup ya. Nah, untuk garam ikannya. Kemudian kita di sini menggunakan juga obat akripapin ya. Nah, untuk akripapin ini ditambahin kita banyak aja. Nah, karena ini obat ini sangat bagus banget ya untuk pengobatan ikan cana yang lagi sakit. Gak apa-apa airnya sampai menguning kayak gini ya. Kayak gitu terus. Nah, selain obat kuning juga saya biasanya menggunakan ini nih. Ini methylene blue ya. Nah, kalau untuk dosis methylene blue ini jangan terlalu banyak ya. Nah, cukup segitu aja, beberapa tetes ya. Nah, kalau misalkan pakai yang obat kuning ini, akripapin itu pemakaiannya bisa lebih banyak ya. Namun untuk si obat biru atau bleach it itu kita penggunaannya jangan terlalu banyak ya. Nah, setelah gitu kita nyalain dulu filtrasinya guys. Kita colokin dulu ya. Filtrasinya kita colokin. Nah, jadi filtrasinya sudah terpasang guys. Nanti ini airnya akan rata ya, rata sendiri guys. Nanti kalau sudah merata airnya kita masukin ikannya guys ya. Nah guys, jadi ini ikannya udah kita pindahin ke dalam toples ya. Nah, umumnya untuk cana limbata yang terkena lepas lendir, dia juga akan kuncup guys. Dia akan lihat untuk ekor-ekornya dia pada kuncup ya. Tuh. Itu bisa kalian lihat sendiri ya, ikannya pada kuncup dan sakit, dan mereka pada kurus guys. Karena untuk cana limbata yang sedang sakit itu dia kadang nafsu makannya itu sedikit ya. Nah, makanya kalau misalkan ikannya udah full pelet, nanti kita bisa kasih pakan hidup dulu seperti cacing sutra ya. Nah, jadi kalau pakai cacing sutra nanti nutrisinya akan terpenuhi ya ikannya, jadi akan kembali gemuk guys. Nah, jadi usahakan untuk yang sedang kena sakit kita kasih cacing ya. Jadi untuk penyembuhannya juga akan lebih cepat. Nah, ini udah kita masukkan ke dalam toples dan kita akan masukkan nanti ke dalam tank yang sudah kita siapkan tadi. Nah, bisa kalian perhatikan ya, untuk kualitasnya rimnya lumayan cakep-cakep ya guys ya, karena ini batch kedua. Nah, untuk batch pertamanya itu dia udah hampir setengah dorsal semua guys. Jadi ini sayang banget ikannya kena sakit. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa. Ya mungkin kalau prediksi saya penyebabnya itu karena cuaca juga berpengaruh guys, dan kualitas air yang ada di sumurnya lagi jelek. Oke, kalau gitu kita langsung masukkan saja ke dalam akuarium guys. Oke guys, kita tinggal masukkan ikannya ke dalam akuarium yang sudah kita siapkan. Tuh, ikannya udah pada masuk guys. Nah,
Udah masuk semua guys ikannya ya. Nah seperti itu. Tuh ikan-ikannya pada kuncup ya. Sayang banget. Lihat ekor-ekornya pada kuncup guys. Kalau ikan lagi sakit ya. Nah setelah ini kita bisa menambahkan juga untuk daun ketapang guys ya. Nah selain bahan-bahan yang tadi kita bahas ya, untuk terakhir kita bisa tambahkan daun ketapang ya. Nah daun ketapangnya mau pekat mau enggak tergantung kita aja guys. Nah oke guys, mungkin untuk di video kali ini cukupkan segitu saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi loncengnya guys, karena dengan menyalakan notifikasi lonceng kalian akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video baru di channel ini. Oke kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.